Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Untuk anak-anak yang tidak bisa hadir ada berapa? Tidak ada ya. Kita berdoa dulu, pimpin Rosa dulu. Ini udah, kita tek aja. Ya, berdoa bersama di tempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil jami'il muslimina. Amin. Terima kasih. Setelah kalian melaksanakan berdoa bersama, menurut paparan pada pagi ini kita akan melakukan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu proyek? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Tujuan P5 berdasarkan panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. P5 diharapkan dapat menginspirasi siswa untuk berkontribusi bagi lingkungan di sekitar. Penguatan P5 bertujuan menjadi sarana optimal dalam mendorong peserta dididik menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, serta berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi kita akan melakukan proyek yaitu penguatan sampai hayat nanti. Jadi aku dhisik dikon praktek opo. Nah, nanti akan dikembangkan sampai di rumah, sampai tua pun akan merasakan. Ini loh yang dimakan proyek. Nah, ada dimensi P5. Itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yaitu pertama kita pada berakhlak mulia, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu kita percaya adanya yang kuasa. Yang kedua, berkebinekaan global, berbagai macam, kumpul dengan siapapun bisa karena masuk Bhinneka Tunggal Ika. Bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Jadi kita akan masuk pada melaksanakan profil pelajar Pancasila. Ada berapa tadi? 6. Satu apa? Berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yaitu yang keempat, bergotong royong. Kemudian kelima apa?
kreatif. Keenam apa keenam? Mandiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada 6. Itu yang harus kalian perhatikan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran atau mulai membahas yang lainnya, kita akan menyanyi bersama dengan nada becak ya, lagu dimensi P5. Kita sambil tepuk tangan untuk menyanyikan lagu P5 dengan nada apa? Becak. 1, 2, 3. Kasihlah iman dan bertakwa Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong kreatif dan benar. Yaitu lagunya bernada becak. Temanya P5, gaya hidup berkelanjutan. Apa toh? Yaitu konservasi lingkungan, gerakan peduli sampah untuk cegah banjir. Nah, itu kita peduli di sekolah kita. Karena sekolah kita luas, maka kita jangan sampai membuang sampah pada sembarang tempat. Gone kotor kabeh, ra diresiki ya. Mari apa lemute wakeh, nyamuknya banyak sekali ya. Itu jangan sampai lah. Kita akan menggunakan apa sistemnya? Gaya hidup berkelanjutan. Oh, tak ngresiki sampah bareng-bareng. Oh, no, akan saya pisahkan nanti. Ini kelompok ini. Ada kelompok organik dan anorganik. Ini gambar apa? Sampah. Ini rapat yang cecer. Oh, didiskusi. Sampah ki artinya aji, regane ya larang ya. Nanti Pak gelem ngrumati itu semua bisa mewujudkan uang. Bisa ngrumati lho. Ono sampah dhewe. Oh, iki sampah apa? Ini adalah gambar sampah yang sudah dimasukkan tong sampah tapi masih tidak muat. Itu gambar yang ada. Klasifikasi itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu organik dan anorganik. Ya. Ada 2. Sampah yang berasal dari bahan-bahan hayati. Sampah ini dapat didelegasikan dapat didegradasi oleh mikro atau milik sifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat terurai melalui proses alami. Kebanyakan sampah organik berasal dari sampah rumah tangga. Rumah tangga macam-macam sampah itu. Ono sampah apa? Ono warna-warna ya itu ya, macam-macam. Sampah anorganik ini sampah yang berasal dari bahan-bahan non hayati, baik itu produk sintetis maupun hasil dari proses teknologi pengolahan bahan tambang. Bentuk sampah ini bisa berupa logam, plastik, kertas. Logam ini masuk sampah apa? Anorganik, yaitu sampah ini bisa berupa logam, plastik, kertas, kaca, keramik, dan lain-lain. Itu banyak sekali, deterjen itu ya. Itu macam-macam. Ini contoh organik dan anorganik. Apa aja? Sampah organik apa aja? Basah dan kering. Yang basah itu apa? Sayuran. Yang kering? Yaitu diantara kering dan basah, sisa-sisa sayuran.
Nang pasar itu kan ono sayuran buah iya itu. Lah kuwi di rumah iso. Iso dimakan bebek macam-macam. Kemudian yang anorganik, yang lunak dan keras. Lunak itu apa? Air sabun, minyak goreng, dan sebagainya. Yang keras, Bahan bakar, keramik, paku berkarat, botol plastik, kaleng bekas, dan sebagainya. itu diantara dua contoh organik dan anorganik. Itu dua contohnya, sisa sayuran, kulit buah. Nah, ning pasar kan macam-macam. Ning sekolahan yo macam-macam. Ning sekolah lingkungan kita itu yo ono sing buah apa lah. Kita akan mencari hasil dari bungkus-bungkus yang apa? Yang kering aja. Manfaatnya sampah organik itu apa toh? Yaitu pembuatan pupuk, diubah menjadi biogas dan listrik. Ono sing gawe apa? Dibuat masak. Betul? Dari kompor gas itu toh. Pembuatan pupuk, yaitu pupuk secara alami, bisa dari kembang dibakar kemudian dibuat pupuk pakan ternak. Suket ya, suket itu ya juga sampah. Jadi apa? Makani wedhus, sapi, kerbau, dan lain-lain. Yaitu nanti kita akan membahas itu diubah menjadi biogas dan listrik. Bisa dari gas, biogas sampai kanggo listrik nak saking wakai. Pemanfaatan sampah yang kedua, anorganik, yaitu penggunaan kembali atau ROS. Yang kedua, reduks, yaitu pengurangan. Recycle, yaitu daur ulang. Yang pertama yaitu kita akan membuat suatu penggunaan kembali, ROS. RISE, yaitu menggunakan wadah bekas yang isinya sudah habis untuk fungsi lain. Yang kedua, pengurangan, membeli produk tanpa meminta kemasan plastik. Itu mulai pengurangan. Karena solayan ratikai plastik saiki. Kon nggo diwi-diwi koma. Yang ketiga, daur ulang, mengolah sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Nah, ini yang kita lakukan, daur ulang. Latihan kita membuat daur ulang sampah-sampah yang tidak berguna, kita gunakan sebagai apa? Untuk memanfaatkan karya-karya anak. Ini yang tujuan P5 itu, tujuannya anak itu bisa menguasai P5. Daur ulang, mengulang kembali. Oh, kita gawe ono sampah plastik ra kanggo wadah ciki-ciki, saya gunakan ini. Nah, tempel-tempelke, kemudian bisa terjadi pembuatan suatu apa? Karya anak-anak. Jadi ini ada permainan sederhana, yaitu untuk anak-anak memilih maju ke depan satu persatu dari kelompok 1, 2, 3, 4 nanti pergantian ya. Jadi itu akan nanti kalian milih nempelin plek nempel nanti akan benar atau salah. Nah, salah di situ ada silang langsung ya. Itu ya, bisa kita mulai dalam permainan game ini. Kita mulai dari kelompok 1.
itu game yang dilaksanakan pada anak-anak ngen ngerti perbedaan antara organik dan anorganik. Di antara anak-anak sudah paham semuanya masalah organik dan anorganik ini, pasti sudah tahu. Oh, kilo sing organik. Ya, kita tepuk tangan untuk pelaksanaan pemilihan. Yuk, tepuk tangan. Kemudian, bagaimana kondisi sampah di area sekitar sekolah? Kondisinya bagaimana tadi? Sudah kalian mungkin sudah jalan-jalan melihat, oh di sebelah sana sampah, kondisinya baik. Sampah apa yang kalian temukan? Apa wae? Satu apa? Sampah plastik atau bungkus makanan ringan. Daun. Terus apa? Sedotan itu toh. Nah itu sampah-sampah yang biasa keliaran di sekitar sekolahan kita. Apakah sampah tersebut dapat kita daur ulang menjadi sebuah karya yang indah? Saya. Kanggo apa wae to? Gawe dibuat apa? Prakarya. Nantinya kalian akan membuat suatu prakarya yang berasal dari daur ulang sampah. Itu tadi juga melaksanakan yaitu permainan yang kalian laksanakan tadi. Menggunakan apa? Permainan apa? Game. Ini tadi game ya. Game mencari organik dan anorganik. Ya setelah itu kalian sekarang nanti mengambil satu-satu per kelompok satu ini untuk melakukan LKPD, melanjutkan mengerjakan LKPD. Ini satu-satu ketua kelompoknya maju. Kelompok satu. Ayo kelompok satu. Kelompok kelompok tiga. Kelompok empat. Jadi setelah kalian melaksanakan mengambil kelompoknya masing-masing, sudah mengambil ya, itu sudah saya beri untuk pelaksanaan. Saya sudah beri untuk mempraktekkan untuk membuat ini adalah lafaz Asmaul Husna Ar-Rahim. Ini nanti kalian menulis nama anggota kelompok, namanya berapa orang ini. Kemudian judul karyanya apa? Yaitu Asmaul Husna. Ini jawab. Kemudian langkah-langkahnya apa? Ya, setelah itu nanti kalian mendiskusikan dengan teman atau kelompoknya masing-masing. Karena kita sudah mengambil, sekarang didiskusikan untuk cara-cara pembuatan yang sudah ada ini, yaitu diberi nama kelompoknya apa, judulnya apa ya. Ini akan kalian lakukan untuk lembar kerja ini, bisa kalian isi
mempresentasikan hasil diskusinya. Yo, beri tepuk tangan, Bos. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Judul karya, kami membuat kolase kaligrafi Asmaul Husna bingkai dengan daur ulang sampah organik. Alat-alatnya yaitu gunting, kertas origami, lem, dan kuas. Bahan-bahannya sampah snack, sampah sedotan, sampah kardus, lem fox, dan tali kenur. Langkah-langkah pekerjaannya, kelompok kami akan membuat hiasan dinding Asmaul Husna dari bahan daur ulang, sampah anorganik. Ya, diberi aplaus pada teman kita yang sudah memaparkan. Jadi kelompok 1 sudah memaparkan, kemudian kelompok kedua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Judul karya kami mendaur ulang sampah anorganik. Alat yang digunakan gunting, water, gelas, garam, sampah snack, sampah sedotan, sampah kardus, dan Ya, diberi aplaus teman kita yang sudah mempresentasikan. Kemudian kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan diskusi hasil diskusi. Terima kasih dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Beri aplaus atau tepuk tangan. Terima kasih setelah kalian mempresentasikan, mendiskusikan dari hasil tersebut, maka kalian itu dilengkapi di rumah hasil itu, dan pertemuan yang akan datang besok membawa alat-alat, mencari alat-alat dari rumah, kemudian dibawa ke sekolahan dan bisa nanti dikerjakan di sekolahan per kelompoknya masing-masing. Itu yang harus kalian perhatikan, mencari bahan-bahan yang kalian diskusikan tadi, bahan-bahannya apa aja, kemudian kalian menyatukan satu kelompok membuat apa tadi, tidak, kemudian mencari bahan-bahannya untuk pertemuan yang akan datang. Anak-anak bisa membawa alat-alatnya dibawa ke sekolah. Iki lho kanggo alatnya kelompok 1, kelompok 2 dan sampai kelompok 4. Itu untuk pertemuan pada hari ini, dan kita lanjutkan besok. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kemarin telah mempelajari tentang ada 2, yaitu apa saja? Satu apa? Sampah apa? Dan sampah anorganik. 2 bahan itu, apakah tugas kalian sudah siap? Coba diangkat tugas-tugas kalian, bahan-bahannya. Ya, semuanya sudah siap melaksanakan. Silakan, selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan.
Untuk hasil kemarin sudah menghasilkan yaitu pembuatan proyek. Kemudian untuk ditindaklanjuti hari berikutnya, sekarang pemaparan dari hasil karya kalian. Nanti diwakili dua. Untuk kelompok 1 diwakili oleh siapa? Maju. Ini dari bahannya apa aja? Sedotan. Terus ini bisa bekas ciki-ciki. Lagi apa lagi? Kardus ya. Ini bisa dimanfaatkan, kardus itu bisa berguna untuk apa saja, bisa dimanfaatkan hasil karya. Kalau di lingkungan sekolah kalian itu ada sampah-sampah yang keliaran, maka kita mengambil dari kelompok 1 ini sudah menjelaskan tentang hasil karyanya, yaitu dari sedotan, alat-alatnya sedotan, dan sampah-sampah yang plastik yang berasal dari ciki-ciki. Ya, sampah-sampah yang ada ya. Itu namanya apa? Anorganik. Itu diberi aplaus pada teman kalian yang sudah menampilkan dari hasil karyanya. Terima kasih. Kelompok selanjutnya. Yuk, kelompok 4. Ini dari kelompok 4 ya. Ini bahannya apa aja, Mas? Ya. Dari bahan yang pertama adalah kardus, kemudian daun kering, dan gagang es krim. Ini dari namanya apa? Sampah organik. Ini hasil dari karya kelompok 4 yang berasal dari ini apa? Daun diproses menjadi tulisan Asmaul Husna yang dikata bahasanya apa itu? Al-Qayyum ya. Ini yang membuat Al-Qayyum kelompok 4 Al-Qayyum. Ini kelompok 4 ya. Ya. Terima kasih dari kelompok 4 bisa menyelesaikan hasil karyanya pada pertemuan yang hari ini. Ya, terima kasih. Ya, diberi aplaus pada teman kalian yang menyelesaikannya. Jadi hasil kalian sudah bagus semuanya dan bisa dipraktekkan di sekolahan dan bisa memanfaatkan sampah yang ada. Dimanfaatkan yang tidak berkeliaran. Itu untuk karya-karya kalian semuanya bisa kalian dikembangkan di sekitar kelas kalian. Setelah itu hasil karya anak-anak nanti bisa ditempelkan dinding. Hasil karyanya tempel lagi dipasang-pasang yang ngerti ini hasil karya dari kelas 5 yang ada. Yang membuat suatu karya, hasil karya yaitu bahan-bahannya dari bahan plastik dan bisa bermanfaat. Itu yang bisa kalian laksanakan, kalian mengerjakan, dan masih ada kesulitan cara pembuatannya? Tidak. Ya, kita tutup bersama-sama, kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan kita baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Ya, selamat pulang dan bertemu kembali kepada kedua orang tua. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.